makanya aku tadi pertama bilang kayaknya ada yang dikubur. Ada yang kayak semacam dikubur, tapi itu kayak ada nyawanya gitu kan. Tuh belakangnya. Di tempat ini guys, di tempat ini konon katanya itu ada salah satu sosok anak kecil banyak men. Kita ini lagi sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang ada di pusat kota Jakarta. Di sini itu pas baru masuk itu kita itu merasakan kayak ada banyak aktivitas seperti medis, banyak aktivitas seperti medis di rumah ini. Apakah memang benar rumah ini tuh dulunya sebagai tempat praktek atau klinik dokter bidan? Kita nanti bakalan temuin ya bukti otentik apa yang kita temukan di sini. Rumah ini terbengkalai dari tahun berapa dan ada cerita apa aja di sini ya kan? Lo pantengin terus ya. Jangan lo skip video ini biar lo bisa ngerasain ambience-nya. Oke? Kita nggak usah back cincong lagi, kita langsung explore ya. Ikutin terus Jurnal Tanar. Pak, becek Pak. Jadi kamar ini langsung tembus ke di tengahnya ada kamar mandi dan terus sana ada kamar. Berarti ini kayaknya indikasi bangunan-bangunan seperti klinik-klinik tuh kayak gini biasanya. Tapi adem mas di sini mas. Iya. Di sini dingin. Ada petasnya. Siapa tuh? Dari atas mas. Iya. Dari atas bisa di. Ini kamar mandi keren banget ya, ada bathtubnya. Ntar lo, ini kita lihat ya. Oh. Ini harus kita gantung guys. Masa di kamar mandi? Kita bawa dulu aja ya. Tuh kan, ini aku kok rasanya ini bukan kantor ini. Banyak. Kasihan tuh masih banyak. Kayak aku ngeliatnya kok kayak yang ada sesuatu Apa? ditanam, beberapa banyak ada yang ditanam. Jadi ini memang kayak semacam klinik gitu loh, kayak klinik buat Kayak tempat buat usaha lah dulunya ya. Ini maksudnya klinik bersalin, klinik pengobatan anak. Bersalin sih. antara klinik pengobatan anak sama klinik bersalin. Nanti mungkin kita bakalan ini ya. Nanti kita bakalan temuin ya. Ini sebenarnya tempat ini tuh dulu apa gitu kan. Bukti otentiknya ya guys ya, bukti otentik. Yuk. Oh, ada ngomong di situ. Ada apa? Ada ngomong di kaca situ loh. Iya. Nah, Kan, bener kan? gue pertama kali kesini. Kenapa? Gue pertama kali kesini tuh gue terhipnotis sama dia. Lihat matanya, hidup banget ya. Ini apa ya? Malase. Derm Care sampo, medicated sampo. Ini aja expire-nya 2022. Batch nggak ada tanggalnya guys, nggak ada tanggal produksi guys, nggak ada tanggal produksi. Ini indikasinya sih kayaknya udah lama mas. Indikasinya sih udah lama. Kayak barang-barang 5-10 tahun nih kayaknya indikasinya sih. Feeling gue sih 5-10 tahun. Coba kita ke ruang sini ya guys. Yuk, skuy.
Let's go. Assalamualaikum. Tuh kan, ini Kayaknya tempat buat nyimpan obat. iya benar. Bolanya kan Ini bawa obat apa kayak kolak ya? Bentar. Ini pasti ada bukti otentik di sini. Bawa kolak. Kolak pisang. Ntar guys. Gue mau lihat guys. Nih. 2010. Bener kan? Bener kan? Mas? Benar ya? Nih, 2010. Bawa kolak pisang. Tuh. 2010. Kelihatan nggak? Bener kan feeling gua 5-10 tahun, ternyata 10 tahun yang bener. Ini 11 tahun sih kalau dihitung 2021 sekarang ya. Gokil sih ini, parah. Asli. Ada yang mas ternyata. Iya. Oh ya. Bola pisang, mas. Mas ya Allah ini. Bawa kolak kayak di rumah ini. Gendruwo Pak Iwan masak Pak. Gimana Mas Adit? Iya, jadi kayak apa namanya? Tadi pas aku mau masuk itu belum berasa banget baunya kan? Belum berasa bau, terus habis itu Mas Aul bilang, kok bau kolak pisang? Sampai sekarang baunya Ini masih nyium bau kolak pisang. Jadi apa ya? ibarat kayak bau kolak pisang matang. Nah biasanya tuh kalau bau-bau sesuatu yang dimasak mas ya, itu gue pernah baca juga di salah satu jurnal ya. Itu sosok genderuwo Pak. Kalau bau-bau sesuatu yang habis dimasak, entah itu singkong bakar, entah itu kayak bau-bau micin di oseng-oseng gitu kan, itu indikasinya genderuwo Pak. Indikasinya, tapi saya nggak tahu mas bener apa enggak. Ini bener apa enggak nih mas? Bener ya? Kayak eksistensi dari genderuwo gitu. Nih, sebelah sini. Yuk guys, kita samperin aja guys ya. Kita samperin aja. Ini menyengat banget, bener-bener kayak di rumah ini baunya. Nah, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener nih kayak klinik loh beneran. Bener ya? Ini udah bukan kayak kantor, ini kayak klinik. Aku sih ngebacanya klinik ini. Mas, ini kan 2 lantai mas. Naik lewat mana ya? Lanjut. Ada yang berbicara. Gimana? Ini belakang ada yang berbicara. Berbicaranya seperti Jadi apa? kayak apa namanya? Lagi interaksi gitu loh, ngobrol-ngobrol gitu. Oh, kayak aktivitas ya? Heeh. Ini 2 lantai pak. Betul. Coba deh. Kalian muat nggak guys lewat sini guys? Bisa masih garasi itu kan? Oh garasi ya? Iya. Ini bisa lewat depan sih lebih enak. Ini di depan. Lantai 2 ini emang itu kan lantai 2 nih. Ada lantai 2 sih mas. Tapi tangganya tuh nggak ada. Cuma aku nggak tahu naik ke mana. Nah ini lah, ini kan lantai 2 nih. Enggak ada kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini garasi. Garasi ya? Ada tempat naik ke? Nah, di sini kayak buat nerima resep. Iya, nerima resep, nerima obatnya. Berarti bener aja guys, bener aja. Ini indikasi terkuatnya. Sementara ini adalah ini tuh bekas klinik ya mas ya. Entah itu klinik bersalin atau klinik dokter umum. Kayaknya dari sana deh, tangganya itu depan ini. Coba ya. Depan mana ada? Dari sih, aku rasa sih nggak ada ya. Soalnya ruangannya di sini. Enggak ada. Kayaknya tangganya tuh Cuma dalam. Di sini nggak ada ya? Dalam bang. Selain yang bangun apa jangan-jangan bangunan itu sebelah mungkin ya? Tapi mungkin juga sih Pan. Hah? Mungkin juga sih. Oh enggak ding tapi. Gede pak di atas pak.
Gede mas di atas mas. Iya makanya. Emang tangganya dari mana ya? Apa jangan-jangan tangganya udah nggak ada? Iya itu ada ruangan sih. Ada ruangan kan di atas besar. Coba deh ya. Kayaknya di sini sih tangganya dulu ya. Iya bisa jadi tuh. Acur tangganya. Yang di sini nih kayaknya tangganya dulu. Asli, ini gue bingung loh naiknya. Masih mampu ya. Masih di sini loh. Konsisten di sini doang. Iya, ini memang dia berdiri di situ mas. Gimana? Ini nggak ada berdiri di dekat apa jenenge itu? Kamar bisa. mandi ngono. Emang berdiri berdiri di situ. Ngapain dia? Ya berdiri aja udah. Nah ini. Tanya. Kalau aktivitasnya aktivitas banyak aktivitas perempuan di sini. Perempuan di sini. Saya bingung ya naik ke mana ya? Coba masuk lagi ke sana ke dalam. Coba yuk. Ini kayaknya sih dari. Oh ini. Oh itu tuh bekas-bekas tangganya tuh. Mana? Itu tuh, Ini itu ya? loh, itu tuh. Itu kan garis tangga tuh. Ini loh. Iki ya? Nah itu loh. Oh iya benar. Tangga kayu sih. Kayaknya sih tangga ini deh. Tangga biasa, tangga kayu gitu. Ini ya. Itu bekas tangga itu. Dan ini tangganya udah ambrol. Ya ini tangganya ini nih. Jadi di sini memang 2 lantai guys, tapi lantai kedua buat Iya datang. Sini. Sini. Jadi guys, ini di lokasi ini ada satu makhluk yang mau bercerita sama kita. Nah ini coba Mas Adit buat mengundang beliau dulu. Dengar gak? Dengar gak? Jadi tuh ini Cewek? jadi kayak semacam ya dia tuh ditinggal cowoknya tuh nggak bertanggung jawab di itu terus apa jenenge sama cowoknya itu malah dicaci maki terus disuruh pergi ke klinik ini Buat aborsi? Oh berarti kayak hubungan di luar nikah, terus dia ceweknya ini hamil, terus cowoknya nggak terima, nggak mau tanggung jawab. nggak mau tanggung jawab. Makanya aku tadi pertama bilang kayaknya ada yang dikubur, ada yang kayak semacam dikubur tapi itu kayak ada nyawanya gitu kan. Tuh ke belakang ya, wow yang tadi ya. Gitu. Nah kalau sebenarnya sih di sini banyak anak kecil juga kan. Kalau anak kecilnya itu memang banyak yang istilahnya kayak ada yang ngantri obat, terus ada yang kalau yang di sebelah sini ini banyak yang lagi ngantri
beli obat. Terus itu saya tadi sih itu kasihan tuh, disuruh pacarnya, kayak pokoknya disuruh pasangannya lah ya. Disuruh pasangannya buat istilahnya menghilangkan janin yang ada di dia, kayak menggugurkan kandungan gitu ya. Setelah dipakai buat itu, ini tuh jadi kayak kantor notaris. Sempat juga jadi kantor. Nah tadi ada genderuwo yang besar itu yang jaga di sini apa? Itu dia Tamu berarti di sini. bukan tamu, dia memang ada di sini udah lama. Oh, sebelum rumah ini dipakai mungkin ya? Ya sebelum digunakan sebagai klinik dan sebagai kantor itu dipakai. Dia udah ada di situ. Oh gitu, berarti memang rumah ini dulu penunggunya itu dia gitu kan? Iya nggak mas? Iya. Penunggunya tuh dia. Jadi rumah ini tuh nggak begitu besar guys. Sebenarnya ada atas sih, sayang banget kita nggak bisa ke atas ya. Karena di atas tuh sekitar ada dua kamar ya. Iya mas ya. Di atas ada 2 kamar kayaknya. Yang satu ngadep ke ruang tengah, yang satu lagi ngadep ke garasi ke depan. Sayang banget ya. Tapi ya memang hanya itu aja sih yang bisa Ungkap di sini. diungkap. Kita belum nemuin apa-apa ya. Iya, Bukti memang otentik ada ya. bukti otentik. Di sebelah sana ada meteran sih. Cuman ini yang bikin bingung tuh ya ini sih bathtub ini. Ini bathtub kayaknya kamar mandi utama mas. Tapi emang 2 pintu di sini, ya kan? Iya. Ada 2 pintu di sini kiri kanan sini. Kayaknya kamar mandi Ini utama. ada yang sering mandi di sini. Betul. Tadi kita sempet pas masuk tuh bau kolak pisang guys. Jadi kayak baru kolak pisang baru matang masih mendidih gitu loh. Ini kayak gitu. Berarti bener indikasinya tadi kolak pisang tuh genderuwo ya. Gila. Kayaknya ada yang ngawasin aja dari sini. Ada itu dia berdiri di sini. Matur suwun sangat. Matur suwun sangat. Itu udah mau cerita. Berarti mereka kooperatif ya mas ya? Mereka nggak ada yang Nggak ada yang sesuatu yang negatif. usil atau apa gitu enggak ya? Enggak, tapi ya itu doang tadi ngasih tahu ngasih tahu dengan bau Kolak pisang. tadi. Iya. Kita belum loh nemuin bukti otentik guys. Udah tadi ya? Koran 2010 ya. Jadi tempat ini udah terbengkalai dari 2010. Keren ya. Pasti kita tuh pasti menemukan bukti-bukti otentik yang kayak gitu-gitu tuh pasti ya. Karena banyak banget reviewer atau youtuber itu masih dengar dari kiri kanan kalau kita langsung cari bukti otentiknya ya kan, biar nggak ada informasi yang simpang siur di luar sana. Nah guys, kalian tadi semua udah lihat kan? Nah ternyata lokasi ini dulunya adalah sebagai klinik dokter umum atau klinik bidan juga. Nah nggak semua klinik itu punya hawa-hawa yang negatif yang kuat ya. Contohnya tadi aja kita dikasih clue sama penghuni yang di sini, yang sosok genderuwo itu. Dia itu sempat cerita ke Mas Adit bahwa tempat ini tuh dulu memang benar klinik dan terus sempat jadi kantor juga. Jadi memang tempat ini beberapa kali dialihfungsikan sebagai tempat usaha, men. Keren banget ya. Keren banget asli, tapi sayang banget ini ada 2 lantai sebenarnya, tapi kita nggak bisa ke atas. Jadi kita bisa explore di bawah aja. Dan kita as usual, kita menemukan bukti otentik. Tempat ini tuh tahun berapa terbengkalai. Tadi kita nemuin bukti otentik dari sepucuk koran. Jadi selembar koran itu ada tanggalnya, itu tanggal 2 Februari tahun 2002. 2000 berapa sih? 10 ya? 2010 tuh. Berarti kalau sampai tahun ini tuh sekitar 11 tahun udah terbengkalai lokasi ini. Gila keren banget nih. Yang paling gue salut dari lokasi ini adalah dia. Sosok wanita ini, men. Dari tadi tuh kayak dia punya sorot mata tuh selalu melihat ke sebelah sana, men. Ya kan? Keren banget sih. Sosok wanita dan laki-laki ini, ya kan? Keren banget.
Oke lah, mungkin segitu aja explore tim Jurnal Tanara di salah satu klinik terbengkalai yang ada di pusat kota Jakarta ini, men. Lu pantengin terus Jurnal Tanara, men, karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, kasih informasi kalian tentang tempat-tempat misteri di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian. Oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara.